Halo, siang. Dengan Mbak siapa? Mbak Imas. Ya, ini kita baru lihat nih, kita baru tahu kalau di Bayang ternyata ada toko yang jual sepeda listrik. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih dari kapan ya? Untuk Kota sendiri di Bali itu per tanggal 10 Oktober 2019 lalu. Oke, nah untuk saatnya kita ada di Solo, Jawa Tengah. Dan setelah dari Solo kita ekspansi Bali tahun lalu. Oke, di Bali sendiri baru yang di Denpasar aja? Iya. Oh, Justru nanti untuk di daerah lain sama segera. Oh. Berarti ini satu-satunya di Bali nih. Bener ya? Satu-satunya di Bali Iya. untuk saat ini ya? Oke guys, jadi kita akan bertanya-tanya lebih lanjut tentang sepeda listrik itu apa sih gitu. Jadi kita akan lanjutkan sesi tanya jawab kita tentang Celis sendiri. Ya, jadi Mbak, untuk Celis sendiri itu range harganya. Kan tadi kita lihat ada yang tipenya skuter, ada yang tipenya sepeda, dan juga ada yang motor listrik. Nah, untuk range harganya sendiri itu berapa sih? 3,3 juta. Berarti 3,9. Paling mahalnya berapa tuh? Mungkin 13,5 jadi model sepeda yang tinggi itu. Tapi kalau yang untuk daily use biasanya maksimal sekitar 6 juta, 7 juta. 6 sampai 7 juta. Itu yang model apa? Yang model leasing United Miles yang di atas. Oh, ini ya? Ini ya? Sana ya, yang merah itu ya? Itu yang biasa dipakai untuk sehari-hari, ini buat belanja, buat bawa barang, buat perjalanan. Tapi kalau untuk yang model sport sampai 13,5. Nah, kalau dari motor sendiri, tadi kan dibilang 13 sampai 13 ya, 11 ya? Ya, sampai 15. Sampai 15. Berarti ini ya, 15? Ya, Oke. Ya. Kalau untuk ini, kalau misalnya nih Mbak, dari baterainya habis banget, dan cas sampai full itu butuh berapa lama? Durasinya berapa lama? kalau untuk durasi charging tergantung ke baterai yang dipakai. Kalau untuk yang tadi kita udah cerita tentang acid battery itu maksimal 8 jam plus nih. Tapi kalau untuk yang baterai lain kurang lebih 3 sampai 4 jam sih. 3 sampai 4 jam. Nah, Kalau yang api, yang model api itu ini asid tadi ya, asid 8 jam. Tapi kalau yang lithium ion itu 3 sampai 4 jam. cepat. Nah, kalau biasa yang berkaitan dengan baterai nih, kalau saya pribadi itu kayak takutnya itu kan biasa kalau masalah baterai itu kalau kita cas pada saat tidur tuh kita lupa cabut nih. Ada isu nggak sih mengurangi daya dari baterai itu sendiri? Sebenarnya kalau recharge selama 3 jam kalau sekali 2 kali sebenarnya kalau nggak sampai setiap kali pengecas atau recharge sendiri ini sih kerjaan. Karena kan seiring berjalannya waktu baterai itu kan pasti ada kemalangan. Yes. Kalau kita mau recharge takutnya nanti ada dari kamu nggak tambahannya sih mungkin misalnya bisa sekarang kalau udah canggih ya kayak ada timer atau bisa diaktifkan. Dan beberapa tipe sepeda listrik dan going charger udah bisa auto off. Jadi ketika dia udah full charging otomatis mulai. Oh, berarti sudah ada beberapa yang pakai fitur auto cut off. Ya. Oke. Berarti teman-teman ini aman banget loh buat kalian yang misalnya, tapi beberapa aja ya, belum semuanya ya. Oke, berarti ini aman untuk teman-teman yang sering ninggalin barang-barang elektronik untuk ngecas tapi ketiduran. Terus misalnya teman-teman pergi nih keluar rumah tapi kelupaan ngecas, masih nyolok tuh di colokannya, aman gitu. Tapi untuk beberapa tipe saja. Tapi betul-betul masih bisa diakali sih. Sekarang ada timer. Udah. Kayak si timer itu. Benar-benar itu sekarang udah banyak banget kan di luar sana yang jual, ada tuh yang colokan dan timer kita mau ngeset menit, 15 menit, 1 jam. Tipsnya dari saya sih guys aja, jadi kita sebelum tidur aja. Makanya biasanya kita 6 sampai 8 jam kan. Nanti bangun-bangun baterai udah full kita nggak perlu tidur. Oke, tadi kita sudah ngobrolin tentang baterainya. Sekarang
kita ngobrol tentang spesifikasi yang lainnya. Oke, Pak, mau tanya tentang motor listrik. Motor listrik ini jarak tempuh paling jauh itu berapa kilo? Kalau untuk unit yang kita miliki sekarang, jaraknya di 70 sampai 80 kilo untuk satu kali pengecasan. Itu dengan asumsi jalan datar ya. ya jalan datar dan juga minimalnya dari 150 Lumayan juga Buat guys. orang dewasa, dengan jalan datar, dia bisa maksimal sampai 70 sampai 80 kilo itu untuk boncengan guys. Jadi lumayan banget nih buat kalau kita mau go green perlahan-lahan dari kita mulai dari sepeda listrik, lalu dari motor listrik itu akan mengurangi konsumsi dari bahan bakar dari fosil. 70 sampai 80 kilo diisi listrik selama 3 selama jam. Lumayan banget. Ya. Nah, kalau untuk dari perjalanan sendiri, sekali ngecas itu kalau di bakar sih kurang lebih sekitar 2.000 sampai 2.000 rupiah aja. Jadi kalau kita ngisi bensin 1 liter itu kan kalau bisa 24 kilo. Iya. Dan penghematannya bisa dihitung bisa lebih dari 1 liter. 2.000 sampai 3.000 rupiah. Guys, untuk informasi aja ke kalian. Jadi kalau 1 liter bensin kalau di otomatis yang skuter itu antara 50 kilo sampai 60 km per liternya itu untuk 1 liter guys. Tapi kalau untuk ini motor listrik dalam 1 kali pengecasan kalian bisa sampai 70 sampai 80 kilo ya Kak ya. Oke. Itu dan 1 kali pengecasan itu sekitar 2.000 sampai 3.000 rupiah. Ya. Jadi kalau dikalkulasi 1 liter bensin kan 7.650 harga sekarang guys, harga sekarang untuk pertalite ya. Pertalite. Nah, 7.600 ya. Itu kita udah hemat Setengahnya. setengahnya, malah lebih dari setengahnya tuh kalau kita hitung. Iya, betul. Nah, jadi mendukung banget nih untuk bagi teman-teman semua yang mau go green, ini salah satu alternatifnya guys. Yes. Mungkin nggak cuma beli aja ya, mungkin dan hemat. Karena kalau motor listrik sendiri, itu untuk sepeda listrik juga, dia kan nggak boleh ada bensin. Nah kita nggak boleh bensin, kita nggak boleh nggak bisa kendaraan. Dan kalau yang pakai model pedal, itu kita nggak perlu nyaksa juga. Oh. Jadi udah ketahuan pas tahunnya itu ada 400.000, pakai mata kita 400.000. Oke, nah sekarang boleh nggak sih kita tes? Coba dinyalain Mbak. Nah, kamu denger nih, fitur-fiturnya apa aja sih untuk yang motor listrik ini? Tadi kita udah ngobrol series itu Iya, series. Series ada satu brand sendiri namanya emang series. Terus kalau bicara pemakaian itu banyak, series index jarak maksimalnya 40 km, terus jarak untuk pakainya 50 km per jam. Pokoknya di luar jam kan kalau itu kota jasa, bisa juga pakai remote. Jadi kalau sekarang kan Jadi fitur-fiturnya apa aja nih Pak? Oke, kalau yang ini series index dia maksimal kecepatannya itu 50 km, bisa untuk jarak tempuh 40 km. Terus kalau yang sendiri jelasnya di motor yang besar, jadi kalau untuk channel kedua, yang kita jalan dia bisa ambil. Oh. Terus kalau untuk kecepatan untuk operasian sendiri ada 2
Bisa pakai kunci nyata, kita pakai company, bisa juga pakai keyless. Oh, kayak gitu. ada remote-nya guys. Ada keyless-nya. Coba nih. dites. Wow, Oh, ada bunyinya guys. Jadi menandakan kalau ini nyala. itu tadi nyala itu, nyalainnya. Oke, ini udah nyala nih speedometernya. Iya, jadi odometernya udah ada, terus indikator baterai udah ada juga. Nah, kalau misalkan kita mau nyalain lagi, saya pencet yang tombol. Nih indikatornya nih, coba. Ya sini ya guys, coba deh kita lihat ininya, indikatornya. Wah, ini ada indikator baterainya. Aduh, jalan nih. Atas. Speedometernya ya. Lalu ini jalan jelajah tempuhnya. Kecepatan. Ini posisi Ini waktu 50 km per jam kan. Nah, ini kalau kita tanpa beban dia bisa 28. Oh. selain ini tadi kalau sebenarnya overall kalau untuk pemakaiannya kayak kita pakai motor metik biasa sih, tapi ada sedikit perbedaan karena di kendaraan listrik itu ada namanya switch breaker. Jadi ketika kita tekan brake-nya atau rem-nya, otomatis gasnya akan off. Apanya kan? Gasnya. Gasnya. Oh. Panggilnya apa? Gas atau throttle ya? Iya, throttle. Kalau bahasa kerennya throttle, tapi kalau bahasa kita sehari-hari Ya, gas aja. gas ya. Coba juga. Nah, ya walaupun saya tekan gasnya masih gimana pun dia nggak akan jalan. Jadi cut off-nya ada di remnya itu. Betul. Jadi kalau untuk teman-teman yang pengen lebih aman, dia juga akan banget sih. Safety banget ya. Oke. Bagaimana tadi coba didengerin, ini nggak ada suaranya sama sekali loh. Nggak ada suaranya bener-bener Oh, keren banget ya. low emisi banget nih. Karena tanpa emisi ya sebenarnya. Ya, ada knalpotnya. Ya ada. Nggak ada knalpotnya bang. Karena dia kan nggak ada ini nggak ada kebakaran kan. Ya. Oh. Jadi memang dari listrik, dia akan listrik diproses di motor untuk menjadi gerak. Oh, oke. Terus apa lagi nih kira-kira fiturnya? Ini Coba ada, nyalain lampunya. kita lihat ada step nih. Iya, Oh, ini sini. ada power switch nih. Jadi untuk matra switchnya satu yang paling low, dua medium, tiga yang high speed. Oke, berarti kalau ibaratnya nih kayak di motor-motor zaman sekarang atau mobil zaman sekarang, satu itu untuk level eco biasanya, satu eco, dua untuk normal, tiga itu yang mode sport. Nah, biasanya ini nih, mungkin teman-teman bisa dilihat nih, ada 3 step, step 1, 2, Kalau geser, nah nih. Tadi kita tesnya tuh pakai yang maksimum. mode maksimum tuh langsung kecepatannya. Ini udah on, kalau mau nyala tinggal gas aja. Oh. Nah ini tak pikir starter tadi, ternyata bel ya. Oh, Jadi kalau saya ada kaki. oh kiri kanan ternyata. Jadi buat orang yang mau nyoba-nyoba jempolnya main olahraga lakson tapi ya bisa nih kanan kiri nggak cuma jempol kiri aja. Dan jangan lupa di like ya videonya, di like. Nah terus ini coba ada fitur lampunya juga ya. Wow. Tapi ini Lampu kan lampu. Ini masih lampu yang tengah ya, masih lampu sore, lampu senja. Coba kalau maksimum dinyalakan. ini sudah lampu. Oh udah lampu ini ya. Oh, Oh ini lampu senjanya. ini lampu senja, Oke. ini lampu malam. Coba kasih. Oh ini jarak. Oh ini ada lampu dimnya guys. Jadi Jadi kalau walaupun sehari harus menyalakan ya. Oh, ratingnya sih. ini untuk lampu seinnya LED juga nih ya kayak. Jadi sudah full LED untuk lampu-lampunya. Untuk lampu belakang sudah LED juga. Oke. Jadi sama kita pakai motor biasa. Oh, ini. Oh, keren. Oke. Nah, kalau kita udah selesai pakai, kita mau matiin kamera, jadi kita pakai keyless-nya dan cukup tekan tombol yang paling atas.
keras juga ya, cukup keras juga guys. Jadi buat kalian-kalian yang di lingkungannya banyak orang-orang jahil nih, orang-orang ya tangan-tangan jahil, bisa nih ngaktifin fitur anti malingnya. Kalian aktifin anti malingnya. Lalu ketika ada orang yang jahil, dia Bahkan kena goncangan dikit aja bunyi tadi. nah itu. Karena memang tujuannya untuk mengamankan ini kita punya. Oke, ya. Oke, ini untuk motor listrik. Sekarang kita kasih Tadi setelah kita tahu tentang motor listrik, sekarang saatnya kita ngorek-ngorek tentang sepeda listrik. Ini contoh yang ada di depan kita, sepeda listrik model sepeda lipat. ini juga. Ini apa aja? Oke, juga untuk unit ini termasuk unit baru dari website FRX. Jadi kalau untuk feature-nya sendiri, dia seperti kamu sepeda biasa, tapi kita bisa gas untuk jarak tempuh maksimalnya 50 kilo untuk full throttle ya. Tapi kalau kita dibantu dengan pedal assist, saya bisa jelaskan apa itu pedal assist, bisa lebih dari itu. Kalau untuk kecepatannya sendiri maksimal 25 km. 25 km. Tadi yang perlu di-note adalah 50 km kalau full throttle. Jadi kalau misalnya kurang dari itu bisa lebih hemat lagi. Ya. Bisa lebih jauh lagi ininya. Jarak tempuhnya. Nah, yang bikin dia bisa jarak tempuhnya lebih jauh adalah fitur pedal assist. Ya sih. Nah, pedal assist itu dimana ketika kita nyalakan mesin, nyalakan powernya, dan kita goes tanpa kita throttle ya, Oke. dia otomatis akan menyalakan mesinnya, yang nanti akan membantu kita waktu goesnya bisa lebih cepat dan lebih jauh. Nah, itu sih selain lebih cepat, lebih jauh dan lebih enteng, bisa juga untuk menghemat baterai. Nah, makanya bisa jarak tempuhnya bisa nambah. Kalau kata combine sama pedal assist, dia bisa mungkin sekitar 60-60. Jadi kalau misalnya sepeda listrik nih, dulu di bayangan saya tuh antara full dayung atau full mesin. Ternyata bisa juga di pedal assist itu ya. Jadi setengah, jadi dayung tetap sambil mesin membantu supaya nggak terlalu berat ya di dayungnya. Wah, keren. Nah, gimana cara ininya tuh? Cara pengoperasiannya gimana tuh? Cara pemakaiannya biasa, gampang banget. Jadi kita tinggal on-kan aja dari baterai dengan pakai lock ini. Udah gitu di sini ada tombol power. Kita on-kan. Nah, dia udah keluar di sini ada indikator baterainya. Tapi baterainya kayak gitu kan. Kalau kita mau full throttle, tinggal kita gas aja guys. Ini. Oke. Atau kalau misalkan kita mau pakai fitur pedal assist-nya, udah tinggal digas aja biasa. Gitu. Kalau misalnya nggak mau pakai pedal assist gimana caranya? Kalau mau pedal assist, udah langsung kita gas aja. Di matiin aja gitu. Kalau misalnya di Gas biasa, tinggal matiin ini aja dia kan. Ya kita gas biasa. Nah, tadi ada unik nih. Cuma tadi kalau dinyalain nyala loh. Kalau di rem nyala loh ini. Iya, ada nih conventionalnya. nyala. Jadi terutama juga kalau kita pakai pas di luar kan Ini kan lampu belakang. Jangan-jangan di lampu depannya nih bisa nyala juga nih. bisa, karena dia namanya ada lampunya kan. Iya. Akhirnya tinggal pakai dari sini aja. Lampu depan nyala, lampu belakang nyala. Oh, Nah, iya. karena dia sangat silent, jadi nggak ada suaranya, kita bisa pakai klakson juga kan. Jadi safety nih ya, sudah safety banget. Dari lampu belakang ada, lampu depan ada, terus ada klakson juga. Plus apa lagi ini? Banyak plusnya guys. Ada alarmnya juga. Ada remote-nya.
kita nyalakan aja. Biar udah kalau kita Ini bunyi juga tadi. Bisa bunyi. udah gini tadi. Iya, udah bunyi tadi. Bisa. Oh, ini lebih lebih low, lebih bersahabat dari kuping daripada yang motor ya. Sorry, ada satu tambahan feature lagi. Oh, Jadi itu ada callback. Jadi kalau misalnya kita parkir, lupa tempatnya di mana, tinggal kita callback aja. ya. Ini kayak motor-motor zaman now. Yang motor zaman now ya, yang ada nyebutnya Anscore Back System lah atau apa itu lah ya. Oke guys, sekarang kita sudah dapat unit tesnya nih, yang untuk kita test drive sekitaran sini aja. Sekarang kita langsung aja. Ayo. Boleh Kak. Iya, gimana Lin? Rasanya? Rasanya mantep banget, enak. Wow. Senyap, nggak ada suara, terus nggak capek juga. Akselerasi gimana? Akselerasi mantap banget ya. Terasa lah jabakannya. Jambak. Tanjakan udah mulai. Tanjakan udah, tadi kan agak nanjak. Itu lumayan juga, dia nggak ada kesulitan buat nanjak. Gitu. Jadi buat teman-teman yang rumahnya agak naik itu, ini masih affordable banget, masih bisa banget untuk memenuhi tantangan yang ada di rumah-rumah kalian. Oke guys, tadi setelah kita nyoba-nyoba, saya nyoba-nyoba maksudnya, saya merasa cocok sih Kak ya. Untuk pengen beli, pengen banget nih, bukan pengen lagi aja, tapi pengen banget. Tapi kepikiran juga sih tentang aftermarketnya, after salesnya, termasuk itu servisnya gimana, terus garansinya itu gimana. Mungkin bisa dibantu dijelasin nggak Kak tentang itu? Bisa banget. Jadi untuk setiap pembelian di Polta Auto, kita mengeluarkan ada triple warranty gas warranty. Jadi triple warranty gas warranty sendiri kita mencakup ada 3 garansi. Yang pertama itu adalah garansi harga. Jadi ketika setelah beli dalam 1 kali 24 jam ternyata menemukan lokal outlet sama-sama offline, dia yang harganya lebih murah, kita akan tukarkan spesifiknya. Jadi jangan khawatir harganya lebih mahal. Oke, the next one, yang kedua itu ada garansi retur. Jadi ketika sudah nyoba ini, tapi ternyata ketika dipakai di rumah kok kayak cocok ya. Kayaknya pengen lebih tertarik sama yang model MPV itu atau gimana? Itu bisa juga di retur atau dikembangkan. Seperti itu. Terus yang paling terakhir, yang paling penting ada warranty service. Jadi selain garansi spare part dan garansi unit dari pabrik, kita cover garansi service selama 1 tahun. Nah, jadi ketika ada kerusakan atau misalnya sesimpel pengen setting ulang remnya terlalu kendor atau rantainya terlalu kenceng, bisa langsung datang ke toko atau call kita untuk home service. Oh, ada Kita home service service juga. langsung. Garansi servis 1 tahun. Untuk home service ada biaya tambahan? Untuk home service selama pembelian dari kita selama garansi 1 tahun tidak ada biaya tambahan. Tapi kalau setelah 1 tahun garansi habis, berarti biaya tambahan. Jadi untuk area di pasar sendiri, di pasar area sampai beli 10.000.
Jadi selama 1 tahun nih, home service gratis, wah asik. Oke, nah ini iseng-iseng nih. Misalnya tadi Lim kan bilang sudah apa, dia cocok. Nah, tapi saya punyanya nih, saya kan ada sepeda biasa. Kalau misalnya saya mau tambahin itu sepeda listriknya bisa nggak? Bisa banget. Bisa ya? Bisa. Bisa banget. Jadi ada 2 cara. Yang pertama kita custom sendiri, jadi kita tambahkan motor, kontroler dan lain-lain. Tapi itu kan agak ribet ya. Iya. In case kalau sepeda yang kita pakai itu ada sepeda custom, jadi udah rodanya beda, terus nanti untuk remnya juga unik, gitu kan kita harus custom sendiri. Tapi kalau untuk model-model MT standar, kita bisa pakai namanya ada modul e-bike. Itu dari keluarannya merek Celius. Jadi tinggal kita pasang aja plug and play. Setelah dipasang itu udah langsung bisa gratis. Mau pakai Modul e-bike. baik. Oke, jadi untuk teman-teman yang tertarik dengan sepeda listrik, yang mau langsung beli atau mau tanya-tanya info lebih lanjut, bisa kepoin Instagram di bawah ini dan juga kontak nomor di bawah ini. Ya, untuk alamat lebih lengkapnya bisa lihat di kolom description. Ya, jadi teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen, serta nyalakan lonceng untuk YouTube channel YouTube ini. Jangan lupa share juga kan. Jangan lupa share juga. Share ke teman-teman kalian, ke sanak saudara kalian, ke mantan pacar, ke pacar boleh, ke suami, istri, Semuanya. semuanya ya, teman-teman kolega di luar negeri boleh juga. Oke, ya. Kita akhiri video kita pada hari ini. You good? Because you always good. Yeay. Thank you.